Resmi diputuskan beberapa perubahan skema kartu prakerja untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari insentif prakerja yang menurun akan hanya cair satu kali, dan banyak perubahan-perubahan lainnya. Apa sajakah itu? Semua akan kita bahas tuntas di video ini. So, simak video ini dengan baik agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan follow Instagram aku, yuk subscribe dan follow dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas beberapa pertanyaan juga dari teman-teman ya terkait skema baru kartu prakerja, termasuk skema normal ini, karena masih banyak dari teman-teman kita yang belum paham mengenai informasi tersebut. Nah, di sini teman-teman, prakerja semalam baru aja posting mengenai kartu prakerja tahun 2023 lanjut atau enggak ya. Nah, di sini banyak dari teman-teman prakerja yang bertanya, "Kak, kartu prakerja skema normal ini berlangsung kapan? Apakah prakerja gelombang 46 ini sudah masuk ke dalam skema normal atau pelatihan offline? Kemudian kartu prakerja ini sampai tahun berapa? Sampai gelombang berapa? Dan apakah benar untuk skema normal ini kartu prakerja akan berlangsung secara pelatihan offline?" Oke, di sini teman-teman, berdasarkan rapat Komite Cipta Kerja pada Senin tanggal 3 Oktober 2022, telah memutuskan beberapa hal penting tentang keberlangsungan program kartu prakerja. Nah, ini di sini dijelaskan Komite Cipta Kerja adalah komite yang dibentuk atas dasar Perpres nomor 36 tahun 2020, teman-teman. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa kartu prakerja ini sudah berlangsung dari tahun 2020, yaitu bulan April tanggal 11, di mana sampai saat ini sudah membuka sebanyak 46 gelombang. Kemudian di tahun 2022 ini ada total penerima yaitu 3,46 juta orang, teman-teman. Namun ada informasinya juga akan ditambah lagi nih anggaran dana di tahun 2022 ini yaitu sebesar 5 triliun, teman-teman. Informasi lengkapnya ini nanti aku bahas di akhir video. Kemudian di sini program kartu prakerja skema normal akan dimulai pada tahun 2023. Pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan daya beli. Nah, seperti apa skema normal ini? Yang pertama, skema normal yaitu fokus pada peningkatan skill, teman-teman, yaitu bukan lagi sebagai penerima semi bansos. Nah, kalau yang sekarang ini yang berlangsung di tahun 2022 sampai akhir tahun ini masih prakerja dengan skema semi bansos. Kemudian yang kedua, bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif kartu prakerja. Kemudian yang ketiga, standar pelatihan juga ditingkatkan, dan yang keempat, teman-teman bisa melakukan pemilihan mau mengikuti pelatihan offline, luring, atau bauran, teman-teman. Nah, untuk bauran ini campuran ya, teman-teman. Kalau luring ini yaitu yang offline, daring ini maksudnya online, teman-teman. Nah, di sini juga perlu teman-teman garis bawahi. Untuk prakerja tahun 2023, total manfaat yang akan kita terima yaitu sebesar Rp4.200.000, di mana sebelumnya Rp3.550.000. Namun, dari total 4,2 juta ini dibagi menjadi beberapa, teman-teman. Poin yang pertama yaitu bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3.500.000. Kemudian insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 dan insentif pengisian survei sebesar Rp100.000.
Perlu teman-teman ketahui, untuk saldo pelatihan ini sebelumnya kita menerima sebesar 1 juta rupiah, tapi di tahun 2023 saldo pelatihannya ini akan menjadi 3.500.000 rupiah. Sedangkan kita akan menerima insentif hanya 1 kali aja, yaitu sebesar 600.000 rupiah. Tidak lagi sebanyak 4 kali sebanyak 600.000 rupiah, teman-teman. Kemudian, untuk insentif survei ini juga mengalami perubahan yang sebelumnya kita mendapatkan 150.000 dengan 3 kali pengisian survei, sekarang kita hanya mendapatkan 100.000 saja dengan 1 atau 2 kali pengisian survei evaluasi, teman-teman. Lalu bagaimana sisa 3 bulan di tahun 2022 ini? Apakah masih ada gelombang? Jawabannya masih ada, teman-teman. Program Kartu Prakerja masih berjalan dengan skema semi bansos sampai akhir tahun 2022. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut untuk prakerja yang tahun 2022 ini karena masih ada 3 bulan lagi ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada siaran pers tanggal 3 Oktober 2022. Nah, di sini dijelaskan program Kartu Prakerja berlanjut di tahun 2023 dengan skema normal yang memberikan bantuan pelatihan lebih besar. Ini kita garis bawahi. Kemudian di sini teman-teman dijelaskan dalam rapat tersebut para anggota para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir kuartal 4 tahun 2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang sama seperti sebelumnya. Jadi untuk yang 2022 ini masih sama ya teman-teman seperti yang sebelumnya ya untuk insentif dan biaya pelatihannya. Kemudian di sini pemerintah akan menambah anggaran sebesar 5 triliun dengan target 1,5 juta orang penerima, ungkap Menko Airlangga. Untuk penambahan anggaran sebesar 5 triliun dengan target 1,5 juta ini kita belum tahu akan dibagi menjadi beberapa gelombang. Nah, kalau misalkan banyak gelombang berarti setiap gelombangnya ini yang diterima akan lebih sedikit, mungkin bisa seperti yang sebelumnya yaitu sekitar 200 atau 300 penerima. Tapi kalau misalkan sama seperti yang tahun 2021 yaitu 1,5 juta ini dibagi menjadi sekitar 500.000 penerima setiap gelombangnya, berarti kurang lebih ada 3-4 gelombang teman-teman. Tapi ini kembali lagi berdasarkan kebijakan dari PMO Prakerja. Kalau dibuka seperti biasanya setiap minggu itu berarti kuotanya bisa jadi lebih kecil ya teman-teman. Namun kabar baiknya yaitu tadi kita dapat tambahan kuota sebesar 1,5 juta. Nah, jadi teman-teman, karena di tahun 2022 ini masih sama seperti sebelumnya yaitu skema semi bansos, maka penerima bantuan sosial ini belum bisa mendapatkan bantuan Kartu Prakerja di tahun ini. Namun bisa mendapatkan atau mengikuti Kartu Prakerja di tahun 2023 nanti, teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang bisa mendaftar di Kartu Prakerja dan belum lolos di Kartu Prakerja, segera mendaftarkan diri kalian dan manfaatkan waktu beberapa bulan di tahun 2022 ini dengan baik. Karena di tahun yang akan datang, insentif prakerja hanya cair 1 kali, yaitu sebesar Rp600.000 saja. Dan banyak ke saldo pelatihan karena dari PMO Prakerja ini ingin programnya itu seperti semula, yaitu meningkatkan skill teman-teman, bukan lagi semi bansos. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku mengenai skema baru di Kartu Prakerja untuk tahun 2023 ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.